Shalom, teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah remaja. Meskipun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita harus tetap menyiapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus dan yakin serta percaya bahwa kuasa dan hadirat Tuhan dapat kita rasakan di tempat kita berada saat ini. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelum itu, mari siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Dan saya persilakan teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh, saya persilakan. Selesai. Saat indah, saat kita bisa masuk ke hadiratnya yang kudus. Saat kita bisa diam dalam bait-Nya untuk menikmati kasih anugerah-Nya. Kita angkat satu pujian, saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Ya Bapa, kami mohon berkati supaya kami dapat bersungguh-sungguh dan fokus dalam beribadah, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami juga mohon berkati pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiada yang tersembunyi baginya, dan hanya Ia yang mengetahui seluruh isi hati kita. Kita angkat satu pujian, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan,
kita satukan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan, sehingga kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami ingin menaikkan doa syafaat kami, namun sebelum itu, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dapat layak dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami ingin berdoa untuk pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat terendah. Kiranya mereka dapat menjalankan setiap tugasnya dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk para tim medis yang sedang bekerja dalam penyembuhan pasien-pasien yang terkena penyakit corona. Kiranya Engkau memberikan mereka semangat dan juga kekuatan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja, jemaat, gembala sidang, setiap ibadah yang ada maupun kepengurusannya. Engkau sertai dan berkati mereka dan berikan mereka kesehatan selalu. Kami juga ingin berdoa untuk anak-anak remaja dalam pendidikan. Berkati mereka di dalam pendidikannya, kiranya mereka boleh menjadi anak yang berprestasi di sekolahnya, serta apa yang mereka cita-citakan berhasil. Berkati juga untuk pergaulan mereka, jauhkan dari pergaulan-pergaulan buruk yang akan merusak mereka. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami, supaya Engkau selalu memberkati akan kesehatan, pekerjaan, usaha, yang selalu mencukupkan akan segala kebutuhan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dan menutupnya dengan doa Bapa kami yang akan kami sampaikan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pada hari ini kami masih boleh kembali mendengarkan firman-Mu, belajar mengenai firman-Mu. Berkati kami sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman sekalian, apa kabarnya? Saya harap kita semua baik-baik aja. Kita semua masih dalam kondisi yang sehat sampai hari ini, dan masih berusaha untuk menjaga kesehatan orang-orang di sekitar dalam masa-masa pandemi seperti ini. Ya, seperti jangan dulu nongkrong-nongkrong di tempat umum kalau bisa. Ya kalau nggak bisa dihindari ya, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi diusahakan seperti itu. Nah, sering banget orang bertanya kepada saya, Kak, gimana sih caranya biar bisa terus berkomitmen dalam perbuatan baik kita, terus bisa bertahan ketika kita udah punya niat baik nih, bisa terus dilakukan meskipun dalam kondisi-kondisi atau situasi-situasi atau suasana-suasana yang tidak enak. Gimana sih caranya biar kita bisa berkomitmen terhadap janji kita sama Tuhan? Gimana sih caranya biar kita berkomitmen bisa melakukan baik, berkomitmen untuk berubah dan akhirnya perubahan itu terjadi? Banyak banget yang tanya sama saya. Oleh sebab itu hari ini tema saya mengenai teguh dalam komitmen. Cara agar kita bisa teguh dalam komitmen kita di hadapan Tuhan. Nah, pembacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan 15. 119 ayat 9 sampai dengan 15. Saya akan membacakannya, teman-teman di rumah pegang Alkitabnya juga, kita baca sama-sama. Kita akan baca sampai ayat 16, bukan 15, 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu.
Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku akan bergembira. Seperti atas segala harta, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkannya, serta melakukannya dalam kehidupan kita. Ya, karena tadi bicara soal komitmen. Menjaga hidup kita bisa tetap sesuai dengan aturan Tuhan. Karena pada kenyataannya peraturan yang Tuhan berikan seringkali kita anggap sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan begitu banyak yang bisa dibilang bertentangan dengan pemikiran-pemikiran umum. Contoh yang bertentangan. Biasanya orang bilang kalau orang udah jahat sama kita, ya udah kita biarin aja, kita diemin aja. Atau bahkan lebih parah, ada yang mengajarkan kita untuk balas jahatnya mereka. Lebih jahat lagi, 2 kali lipat, kalau bisa 3 kali lipat, kalau bisa daripada apa yang mereka lakukan sama kita. Nah, dalam pembacaan kita ini bagaimana sih kita caranya bisa melakukan setiap firman Tuhan bahkan yang sulit-sulit seperti itu? Kenapa? Karena bicara tadi mengampuni orang yang sudah jahat sama kita, banyak sekali kita yang kadang masih sulit melakukannya. Itu hanya contoh dari sekian banyak. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan kita, yang paling pertama bagaimana kelakuan kita bisa terjaga dan bersih. Dalam ayat 9 dikatakan hal paling dasar adalah ketahui sumber yang tepat. Dari sana dikatakan bagaimana cara seorang muda dapat menjaga kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Sumber yang tepat dalam membantu kita mempertahankan kelakuan kita yang bersih itu harus bersumber juga dari tempat yang paling benar. Kalau kita hanya ingin menjadi baik di mata orang, dan akhirnya kita bukan mencari apa yang Allah inginkan, tetapi apa yang orang lain mau sampaikan sama saya, walaupun tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu akan terbalik atau akan menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Kebanyakan seringkali kita ketika kita ada masalah, kita nggak tahu kita harus gimana cara kita berkomitmen, kita tanyanya sama teman kita yang bahkan kadang bukan orang Kristen, yang tidak mengerti firman Tuhan, sehingga pesan-pesan yang disampaikan justru bukan mengarahkan kita kepada kebaikan. Mungkin baik di mata kita dan di mata teman kita, tapi tidak baik di mata Tuhan. Sehingga dalam menjaga kekudusan kita, menjaga kelakuan kita biar bersih, menjaga komitmen kita biar kita bisa bertahan dari janji kita kepada Tuhan, dari pola hidup kita biar kita tetap baik di hadapan Tuhan. Yang pertama, cari tahu sumber yang tepat untuk belajar menjadi sosok yang lebih baik, yaitu firman Allah. Kalau di sini ada yang bilang firman Allah bukan sumber yang tepat, nah berarti bukan tempatnya dengerin ayat ini. Firman Allah adalah satu-satunya sumber pegangan orang Kristen. Alkitab, secara khusus Alkitab, yang harus dipegang sebagai acuan pertama dalam bertindak. Acuan pertama dalam melakukan segala sesuatu. Sehingga kalau kita mau teguh juga dalam komitmen kita melakukan kebaikan, yang pertama yaitu melalui firman Tuhan. Nah, masalahnya seringkali kita udah dengar firman Tuhan nih. Pasti teman-teman kalau dari hitung dari sepanjang umur teman-teman hidup sampai sekarang udah berapa kali ikut ibadah? Berapa kali ikut ibadah sekolah minggu, ibadah umum, mungkin ibadah Natal, ibadah bermacam-macam ibadah baik di sekolah, di gereja. Mungkin juga mendengarkan firman Tuhan dari apa yang orang tua ajarkan sama kita. Berapa banyak? Tapi berapa banyak yang kita ikuti? Jadi yang pertama benar mendengar dulu firman Tuhannya,
Tapi bukan sampai di situ doang, karena kalau sampai di situ doang akhirnya firman Tuhan yang akhirnya kita udah dapat, udah kita peroleh sia-sia. Kenapa? Karena hanya kita lewati dalam kuping aja. Sehingga dalam pembacaan kita langkah kedua setelah kita benar-benar memahami, setelah kita belajar, setelah kita mau dididik dari firman Tuhan, ayat 11 pembacaan kita bilang apa? Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Menyimpan janji Allah, menyimpan firman Allah, menyimpan ketetapan Allah dalam hati. Yang kita dengar bukan berarti lewat begitu aja. Yang kita dengar misalnya kemarin paling cepat, paling gampang, coba siapa yang masih ingat khotbah yang kemarin? Kalau masih ada ingat, nah berarti itu udah mulai disimpan dalam hati. Karena kalau tidak disimpan dalam hati, firman Tuhan yang kita dengar itu jadi sia-sia dan tidak kita ketahui. Minggu kemarin kita telah mendengar tentang bicara pelampiasan sesuatu bukan di media sosial, tapi mencari Tuhan. Mencari kelepasan sesuatu bukan dari media sosial, tapi dari Tuhan. Kalau itu tidak kita simpan dalam hati kita, kita akan masih terus melakukan itu. Media sosial, meluapkan status-status, bahkan status-status yang memancing emosi orang gitu, karena udah kesal sama satu pihak, kita bikin status-status sindiran. Seringkali kita lupa. Kenapa? Karena kita tidak menyimpannya dalam hati. Karena ketika kita sudah menyimpannya dalam hati, ketika kita salah, ketika kita berbuat yang tidak baik, kita akan diingatkan. Oh iya salah, aku harusnya begini. Hapus langsung statusnya. Oh iya salah, aku harusnya maafkan dia. Langsung memaafkan dia. Oh iya salah, aku harusnya gak boleh marah. Langsung minta maaf karena marah. Dan lain sebagainya. Firman yang telah ada dalam hati kita akan otomatis mendidik kita menjadi diri atau personal sosok yang lebih baik. Sosok yang lebih baik itu. Karena tanpa adanya firman yang kita dengar, gak mungkin ada yang kita bisa simpan. Tapi kalau kita tidak simpan, tidak akan ada yang muncul dalam memori kita untuk mengingatkan kita. Jadi masalah kedua yang seringkali terjadi bukan karena kita mencari jalan yang benar. Kita udah dapat nih jalan yang benar dari firman Tuhan. Tapi kita gak simpan itu dalam hati kita. Jadi waktu kita lakukan mungkin cuma sebentar, cuma sehari, cuma 2 hari. Begitu. Nah, tetapi menyimpan firman Tuhan pun tidak menjamin kita bisa hidup benar. Pembacaan kita tidak berakhir sampai di situ aja. Syarat berikutnya yang harus kita miliki, yang harus ada dalam diri kita ketika kita sudah mencari solusi dari firman Tuhan sehingga kita tidak salah dalam bertindak, kita sudah memegangnya. Ada hal ketiga yang wajib untuk dilakukan. Hal ketiga yang patut untuk dilaksanakan. Hal ketiga yang harus ada, karena kalau tidak ada hal ini, yang pertama dan kedua akan sia-sia. Kita baca dalam ayat kita, dari ayat yang ke-15 dan ke-16. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Di sana ada kata kunci di ayat 16, bergemar. Oleh sebab itu, poin terakhir kita, hal yang pasti dan harus ada dalam kehidupan kita ketika kita mau menjaga kelakuan kita. Senang terhadap firman Tuhan. Senang terhadap aturan Allah. Kenapa begitu? Dosa itu manis. Bener loh teman-teman, dosa itu terkadang terasa lebih enak dibandingkan berbuat baik. Dapat duit cepat mau.
Mau. Siapa yang gak mau? Makanya ada koruptor. Mudah, cepat, instan, langsung dapat. Mau diakui orang, mau, akhirnya jelekin orang lain. Instan, mudah, cepat. Tapi semua itu salah. Yang sering kali terjadi udah diingatkan oleh firman Tuhan yang kita pegang nih. Tapi karena hati kita tidak menyukai firman-Nya, yang kita udah dengar, yang kita udah simpan, terbuang gitu aja. Kita lebih senang lakukan jalan yang dikatakan orang baik, padahal tidak baik di hadapan Allah. Baik, padahal tidak benar di hadapan Allah. Hal terakhir ini sangat menentukan hasil akhir dari usaha kita, perjuangan kita dalam mempertahankan kelakuan bersih. Suka terhadap aturan Tuhan. Contoh yang sering kali kita tidak lakukan. Sederhana. Kalau kita tidak dihargai orang di satu tempat, apa yang kita lakukan? Kabur, ikut tidak menghargai. Kita dikasarin orang, kita akhirnya kasar juga. Hal-hal seperti itu yang terkadang muncul karena memang ada dorongan diri kita untuk mau diakui. Sehingga ketika kita nggak dihargai, kita akan mencari cara 1000 cara. Bahkan kalau perlu lari dari tempat itu, kita pindah ke tempat lain, mau saya dihargai. Sedangkan ketika Tuhan sudah menetapkan kita di sana, kita harusnya menjadi berkat, bukan lari. Itu contoh. Dan banyak hal lain yang sering kali karena apa? Karena dosanya lebih enak daripada firman Tuhannya, kita akhirnya lebih cenderung menyukai dosanya dibanding firmannya. Lebih enak bohong kah daripada jujur? Daripada jujur nanti saya diomelin dengan bohong. Akhirnya bukan firman Tuhan yang disukai, dosanya yang disukai. Firman Tuhan diingetin, gak boleh bohong. Tapi namanya dosanya lebih enak bagi kita. Akhirnya kita jatuh dalam dosa lagi. Saya gak enak kah kalau udah dimusuhin sama dia? Ngapain saya peduli sama dia lagi? Siapa sih dia? Padahal firman Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu. Bukan kita musuhan sama orang lain, tapi orang yang memusuhimu kasihilah dia. Gampang ya? Tentu enggak. Akan banyak dorongan-dorongan dari luar yang tadi saya bilang, yang akan membenturkan firman Tuhan yang baik terhadap sesuatu nasihat yang sebenarnya tidak baik tapi lebih enak untuk dilakukan. Nasihat-nasihat yang sebenarnya tidak baik tapi lebih terlihat enak kalau dijalani. Saya pernah bilang ke salah satu seorang teman saya, kalau kita dimusuhin orang sama orang, masih mau gak kita nyapa dia? Saya tanya begitu. Kalau dia bilang, ya gak mau lah. Saya cuma bilang, karena dia orang Kristen, firman Tuhan masih menyuruh kita untuk menegur dia. Menegur sapa. Halo, coba bayangkan. Dia gak jawab, enak gak? Ya gak enak kan? Berarti kadang lebih enak kita dimin aja sekalian kak, daripada malu. Begitu. Nah itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi seakan-akan itu lebih baik dilakukan. Nah sehingga penting bagi kita mencintai firman Tuhan itu. Karena percuma kita dengerin firman Tuhan ratusan kali, ribuan kali sepanjang hidup kita kalau kita tidak mencintai firman Tuhan itu. Bayangkan kalau kita taruh 56 minggu dalam 1 tahun dikalikan umur kita, 10 tahun dari umur kita aja. Udah berapa? 560 kali kita dengar firman Tuhan. Sia-sia. Kenapa? Karena walaupun sudah ada teguran itu, kita tidak mencintai teguran itu. Kita lebih memilih menerima nasihat-nasihat dari luar, nasihat-nasihat dari orang lain yang seakan-akan lebih baik untuk dijalani, lebih enak untuk dijalani. Jadi penting bagi kita mencintai firman Tuhan. Contoh tadi baru segelintir kecil yang akan kita hadapi.
masih banyak lagi hal lain yang kita terus jalani. Masalah demi masalah yang dimana nasihat-nasihat orang itu akan muncul yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena sekali lagi dosa itu manis, enak untuk dilakukan. Terkadang lebih bahkan terasa enak dibanding kita menjalankan firman Tuhan. Walaupun ada firman Tuhannya, masuk dari sana pemahaman dari teman kita, saudara kita, siapapun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan terasa lebih baik dilakukan, akhirnya kita lakukan walaupun itu sudah jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga seakan-akan khotbah yang lalu sudah sia-sia. Jadi mari sama-sama kita mencintai firman Tuhan itu, sehingga khotbah yang telah pernah kita dengar tidak berlalu begitu aja. Tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kita, tapi ketika datang sesuatu kita dapat tetap berlaku baik dalam situasi apapun. Sekalipun kita tidak dihargai orang lain, kita bisa berlaku baik terhadap mereka. Sekalipun kita dimusuhi orang lain, kita bisa tetap mengasihi orang yang memusuhi kita. Mari kita mencintai firman Tuhan. Jadikan ini awal bagi kita untuk lebih dalam mencintai firman Allah. Apa yang Tuhan ajarkan sama kita, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, bukan mencari apa yang kita mau, tapi mencari apa yang Tuhan mau. Baru kita bisa berkomitmen melakukan hal-hal baik. Jadi ketika orang lain berkata kasar, kita gak mau ikut kata-kata kasar, karena kita mencintai aturan Tuhan. Jadi ini hal penting. Kita sudah mendengar, kita menyimpannya dan mencintainya, sehingga ketika kita jalani gak cuma sehari 2 hari, tapi terus ada dalam hidup kita. Sehingga setiap harinya kita bukan menjadi orang yang lebih buruk, melainkan jadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami belajar bagaimana kami harus mencintai firman Allah, mencintai peraturan-Mu, dan sehingga kami mampu melakukannya. Bantu kami mengerti firman-Mu sehingga dalam kehidupan kami terus diingatkan oleh firman Allah. Dan bantu kami mencintai firman-Mu sehingga kami tidak mencintai perbuatan dosa yang terkadang datang menggoda kami. Bantu kami ya Bapa dapat berkomitmen dalam hidup kami, menjalani segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan ini. Biarlah kami semua dibangun oleh firman Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman yang kita dengar dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita angkat satu pujian. Ku bersyukur, Bapa. Dalam hidupku
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan indah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, kiranya kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, dan ampuni kami apabila dalam beribadah masih belum bersungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman.